Diambil Pak di rumah. Kenapa bisa? Mau Pak tadi. Panggil dulu teman saya balik luar. Kenapa Kina? Dua orang ini ada masalah apa? Hah? Kenapa Ki? Kenapa menangis? Dibully Hilman Pak. Kenapa bisa Hilman? Kenapa nih? Bila-bilanya bapak tupan saya tidak bisa ini Pak dari pukul. Oke. Ini dulu, saya mau tanya dulu Abil. Kenapa dibilang-bilangi anunya namanya bapaknya? Kemarin juga nasi begitu Kak, Nabila-bilangnya kayak jelek-jelek. Apa Nabila? Bilang Abil pendek, Abil kecil. Jadi marah Ki. Iya. Nah itu Berik katanya. Nah, kita bilang-bilangin kemarin kan? Oh begitu, itu namanya bully ya. Saya mau bercerita sedikit. Ini ada sepasang dua sahabat, kurus sama gemuk. Dia bersahabat mulai dari SMP sampai SMA. Oh, dalam perjalanannya itu pergi merantau dua orang ini. Nah, dia merantau di kota besar. Tapi kebiasaannya ini si gemuk suka meledet temannya yang si kurus. Jadi, terkadang di tempat umum dia ledet temannya, bilang kurus kerempeng, kayak linggis dan lain sebagainya. Ternyata temannya yang kurus kerempeng ini ketawa tapi dalam hatinya sakit. Dia merasa kayak sakit hati dibilang-bilangi sama temannya, apalagi dipermalukan di depan orang banyak. Dia simpan baik-baik. Suatu ketika terjadi peristiwa yang mengerikan. Tidur-tidur ke temannya yang gemuk ini yang bagus badannya, langsung dia hantam kepalanya, akhirnya meninggal dunia. Nah, setelah kejadian itu ketahuan bahwa temannya sendiri yang bunuh, si kurus yang bunuh yang si gemuk ini. Akhirnya ditanya, kenapa Ki bunuh teman tepat dan sahabatnya apa Nabila? Nabila Ki, saya itu sakit hati Pak. Emang temanku ini tapi sakit hati Kak. Sering ulang-ulang permalukan di depan umum, bilang-bilang kurus kerempeng. Saya simpan-simpan itu Pak. Akhirnya saking sakit hatiku, saya bunuh temanku itu. Nah, satu contoh peristiwa karena pembulian. Jadi tidak boleh dibully teman, jangan sampai hatinya itu ya ibaratnya seperti ini orang itu yang dibully. Awalnya di kertas begini, tuh. Kalau dikasih begini ini disakiti hatinya teman tak bilang-bilang. Biar sudah minta maaf, tidak akan kembali utuh perasaannya itu hatinya. Ini orang yang sudah dibully. Hah? Jadi paham Ki? Tidak bisa kembali utuh seperti kertas yang bagus. Ya. Itu harus makanya harus dijaga perasaan teman kita juga. Yang Ki, kalau panggil teman kita jangan sebut-sebut nama orang tuanya, karena ada teman kita itu tidak senang kalau dipanggil nama orang tuanya di belakangnya. Ya, kita juga
yang boleh teman tak karena keadaannya. Tuh. Karena dia bukan yang mau itu, dia bentuknya seperti itu. Tuh. Kita maunya sempurna, tapi itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuh. Jadi saya mau tanya dulu, mulai dari kita dulu. Oke? Ya. Kira-kira apa solusi terbaiknya dari kejadian ini? Kita dulu. Minta maaf. Ya, minta Maaf. kita. Oke, minta maaf sama siapa? Ya, sama Abil. Kita minta maaf sama? Imam. Ya, jadi sama-sama kiber. Bersama. Ya, bersama. Kita minta Maaf. maaf. Oke, coba salaman dulu sama temannya. Ya. Pelukan dulu, pelukan dulu. Ya. Jangan diulangi lagi ya. Baik, Pak. Ya. Oke. Oke, jadi saya anggap ini selesai. Jadi harapan saya kepada kalian berdua jangan lagi diulangi yang seperti ini ya. Ya. Oke. Oke, Nanas silakan masuk di kelasnya. Jangan lagi melakukan perbuatan yang seperti itu ya. Karena bully itu tidak baik ya. Masuk di kelas Pak. Coba saya lagi sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ada orang ini? Nah, Kembali, Pak. ada laporannya tadi. Ada laporannya tadi Alif. Apa masalahnya? Kenapa bisa berkelas? Oke, sini dulu. Mana tidur baik-baik. Ini Alif. Alif, Sian. Kenapa kita berkelahi? Siapa yang buang sampah? Kita. Alif, kita kenapa ikut berubah? Membersihkan kita langsung ada buang sampah. Hah? Langsung ada buang sampah dengan plastik di semua itu. Kita bertugas. Iya. Ini pergi apa? Di buang sampah di kelas. Buang-buang sampah di kelas. Akhirnya maraki. Karena kita capek-capek itu pergi ke kelas. Tapi marah balik ini. Iya. Kenapa marah balik itu sama teman? Karena kita bilang bertugas tuh. Nggak mau di kelas. Ini kenapa senyum lagi ketawa? Jelas-jelas berbuat salah ketawa lagi. Namanya ini aduh. Tidak boleh begitu. Jadi sampai bagaimana tadi berkelainya? Baru dorong-dorong mau berkelahi langsung dari. Oh ada Rian, Lerai. Padahal satu kelas kayak gini. Apa lagi begitu? Jadi Pali, ya Ical, Mas Wani Faisal. Jadi sekarang saya mau tanya dulu, bagaimana solusi kita memperbaiki itu? Saya mulai dulu dari Pali karena saya lihat ini kasusnya kita yang paling bersalah ini kalau begini. Bagaimana apa kira-kira untuk memperbaiki itu bagaimana? Tidak membuang apa lagi? Tidak membuang sampah apa lagi? Tidak merasa bersalah sama teman kan? Jadi kalau merasa bersalah apa yang dibuat? Minta maaf. Jadi itu tadi, kalau kita Aswan, apa solusi terbaiknya menurut kita supaya tidak terulang lagi?
tidak membuang sampah sembarangan, Kemudian apa lagi? mematuhi kesepakatan kelas, Oh, mematuhi mematuhi peraturan sekolah. kesepakatan. Ya. Sudah ada kesepakatan kelas tuh, keyakinan kelas kita buat tuh. Ya. Nah, jadi saya sangat berharap kan kita sudah memberikan solusi masing-masing. Jadi ya sekarang saya mau lihat ini dua-duanya ini. Paling katanya dia meminta maaf. Coba minta maaf kepada sama chat. Berdiri dulu, berdiri minta maaf tidak baik. Ya, begitu pengurusan tuh. Begitu deh, yang lagi begitu deh. Ya. Jadi kita harus menghargai teman kita yang coba capek-capek itu teman membersihkan tuh. Ica juga kasih ingat temannya di. Kalau ada yang melakukan pelanggaran seperti itu, ya kembali ke kelasnya. Nanti lagi kita bahas lagi ya. Supaya tidak ada terulang seperti ini. Ama minta? Rasa apa yang dilakukan oleh Bapak Guru ketika melakukan pelanggaran dengan membuli teman saya. Saya merasa tidak langsung dengan Don karena pendekatan yang dilakukan tidak langsung memberikan saya hukuman, tapi dengan pendekatan dialog dan mencari penyelesaiannya sehingga saya menyadari kesalahan saya lakukan. Terima kasih Pak atas bimbingannya.